Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Di hari Natal ini kami merasakan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Kalau kami ada hari ini di ujung akhir tahun 2025, itu semua karena kebaikan-Mu, karena kemurahan yang Kau berikan Tuhan. Kami tahu bahwa tanpa kasih-Mu kami juga bukan siapa-siapa. Kami gak bisa berbuat apa-apa. Kami sebagai manusia yang terbatas, yang kami tidak tahu apa-apa akan hari esok kami. Tapi ketika kami berjalan bersama Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa kami harus melihat bagaimana Tuhan sudah sediakan hari esok yang luar biasa. Urapi bibir lidah hamba-Mu kalau sebentar hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biar semua kemuliaan kembali kepadamu. Berkati setiap telinga yang mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Ada sukacita. Ya. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan ya buat saya untuk sharing firman hari ini. Nah, saya akan sharing firman tentang bagaimana di hari Natal ini saudara harus bisa tangkap ada kabar, bukan hanya sekedar kabar sukacita, tapi kesukaan yang besar. Amin. Nah, kita percaya bahwa hari-hari ini ada banyak orang yang sudah mengalami keadaan putus asa ya. Banyak orang yang sudah letih lesu, beban berat. Yang mereka lihat cuman masalah. Yang mereka lihat tahun depan bakal tambah gelap. Karena masa sukar akan makin sukar. Kita lihat dulu ayatnya yuk, kita baca di Yesaya 60 ayat 20 terlebih dahulu ya. Kita baca terlebih dahulu, bisa bantu Yesaya 60. Bagimu akan ada apa saudara? Matahari. Oh iya, baca yuk. 1, 2, 3. Bagimu akan ada matahari yang tidak pernah terbenar dan bulan yang tidak surut. Sebab apa saudara? Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu dan apa saudara? Hari-hari perkabunganmu akan berakhir. Terima kasih, silakan duduk. Nah, kalau saudara baca ayat ini berarti ada berita sukacita. Bahwa di tengah gelapnya dunia, yang masa-masa tersulit yang kita lewati. Kita percaya sampai hari ini, sekalipun mungkin saudara melewati tahun di ujung 2025, saudara bilang gini, aduh keuangan belum pulih, rumah tangga belum pulih. Ya, belum lagi nanti divonis dokter sakit A, B, C, D. Tapi pastikan kita nggak usah lihat yang namanya keadaan sekeliling kita yang bisa berubah. Kesetiaan suami bisa berubah, kekayaan bisa berubah jadi kemiskinan. Semua bisa berubah, kesuksesan bisa jadi kegagalan. Tapi satu hal firman ini berkata bahwa sampai hari ini kalaupun kita gagal, kita jatuh, kita mengalami keadaan yang sulit, jangan sampai kita terpuruk. Kenapa? Karena kita masih punya penerang abadi yang menjanjikan bahwa hari-hari perkabungan kita akan berakhir. Saudara lebih yang percaya yang abadi atau yang akan berakhir? Semua kesusahan kita akan berakhir karena yang menjadi penerang abadi itu selama-lamanya ada buat hidup saudara dan saya. Amin. Nah, kita lihat hari ini yuk, Natal ini membawa kesukaan yang besar. Kita lihat di Lukas 2 ayat 10 dan 11. Kita lihat Lukas 2 ayat 10 dan 11. Kita baca sama-sama. Lukas 2. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu apa saudara? Kristus Tuhan di kota Daud. Berarti hari ini ada berita
hari ini kalau kita hidup, makanya saya sering khotbah bilang gini, orang benar itu seharusnya tidak akan pernah hidupnya berduka cita. Kenapa? Karena orang benar itu selalu tahu akhir hidupnya. Saya ngalami proses, orang tanya, kenapa ibu bisa sukacita di tengah proses? Karena saya tahu di akhir kehidupan saya, yang namanya penerang abadi itu pasti menutup setiap jalan hidup kita, pasti happy ending. Karena kesukaan besar itu sudah terjadi. Makanya Yesus lahir itu memberikan kesukaan besar. Berarti saudara dan saya sekarang ini bukan akan menang, tapi sudah menang. Karena penerang abadi itu ada di pihak saudara. Segelap-gelapnya hidup orang benar, kita ini sudah menang, bukan akan menang. Karena ketika Yesus lahir sudah ada berita kesukaannya, bukan biasa-biasa, tapi kesukaan yang besar. Sekalipun jadi orang benar bisa ngalami perkabungan, bisa ngalami yang namanya jatuh. Tapi percayalah, ini cuman sesaat. Nah, kita lihat hari ini 3 hal. Kalau Natal itu membawa kabar kesukaan, kita lihat yang pertama 3 poin ya. Matius 18 ayat 11. Matius 18 ayat 11. Karena anak manusia datang untuk menyelamatkan siapa? Yang hilang. Sekali lagi, Yesus itu datang bukan cari orang yang sok-sok kudus, sok suci. Tuhan itu cari orang berdosa yang sakit. Hari ini yang hilang, yang tersesat itu dicari sama Tuhan. Karena memang dia datang ke dunia ini untuk orang berdosa. Termasuk saudara dan saya, enggak ada di mata Tuhan dosa besar, dosa kecil. Seringkali kita berpikir kalau dosanya cuman maki-maki orang, marah, ya sakit hati itu enggak dosa. Yang dosa itu yang kelihatan pembunuh, koruptor itu ya lihat-lihat Bu Eli. Kalau korupsi ya cuman 1 juta, 2 juta bukan dosa. Yang dosa itu kalau miliar, triliun, nah itu baru dosa enggak. Firman Tuhan berkata upah dosa adalah maut. Enggak ada dosa disebutin dosa kecil, dosa besar, enggak. Tanpa pengematian Tuhan Yesus kita semua ini menuju binasa. Tapi bersyukur. Nah yang kedua kita lihat Mazmur 147 ayat 3. Jadi yang pertama terang bagi yang tersesat. Yang kedua kita baca, ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Makanya kalau orang hari ini terluka, siapa yang bisa mengobati? Jujur tidak ada dokter sakit hati, ayo dokter jantung banyak, ya dokter yang internis, yang namanya dokter lever, ya ginjal, dokter mata, dokter apapun ada. Coba cari dokter hati, tidak ada saudara. Kalau kita sakit hati banyak orang bilang gini, dokter hati tidak ada kecuali Ibu Eli yang biasanya ngobati ibu-ibu dengan hati yang terluka. Kenapa? Saya juga nggak punya tip khusus untuk bisa mengobati hati yang terluka selain firman. Karena firman jelas berkata bahwa Tuhan itu memberikan penghiburan bagi orang-orang yang terluka. Orang yang hari ini patah hati, terluka, bengkelnya siapa? Ya firman Tuhan. Gak ada yang bisa menyembuhkan. Berikutnya kita nanti lihat satu persatu kita bahas. Yesaya 40 ayat 29. Apa kesukaan yang hari ini Tuhan mau sampaikan buat saudara? Bukan hanya sekedar tahu Yesus lahir di dunia membawa kesukaan besarnya. Ada 3 hal. Dia memberi kekuatan kepada siapa? Yang lelah, menambah semangat yang tiada berdaya. Hari ini berapa banyak orang sudah putus asa. Lihat hutang tidak selesai-selesai. Ya, lihat toko didoakan omset naik tambah turun. Didoakan tidak kena PHK malah kena PHK. Berapa banyak orang yang sudah kecewa sama Tuhan.
Kenapa? Karena mereka merasa bahwa setiap doa mereka tidak terjawab, tidak terjadi. Senyatanya kita percaya kalau Tuhan sampai menunda jawaban doa, itu berarti Dia akan memberikan hasil yang jauh lebih baik dari setiap doa-doa kita yang kita minta saat ini. Amin. Saya kalau dijawab cepat 3 tahun selesai, tidak ada buahnya saya melayani Tuhan. Tidak ada buahnya saya bisa berkhotbah. Tidak ada buahnya saya bisa tulis buku renungan. Tidak ada buahnya apapun hari ini. Banyak rumah tangga, banyak ibu-ibu yang mengalami pemulihan. Tidak ada buahnya. Tapi lewat penundaan jawaban doa ternyata Tuhan punya kehendak yang jauh lebih baik daripada sekedar hidup saya pulih secara masalah. 3 hal, yuk kita lihat PowerPoint-nya, bisa dibuka. Yang pertama, kabar kesukaan besar, itu yang pertama. Terang bagi yang tersesat. Yang kedua, penghiburan bagi yang terluka. Yang ketiga, ada harapan bagi yang terpuruk. Itu tadi, Tuhan memberi kekuatan dan semangat. Jadi saudara yang datang ke tempat ini mengingat kesukaan besar. Saudara enggak boleh datang hari ini ya hanya Natal aja wajahnya bisa tebar pesona. Tapi kalau hari-hari biasa seperti kuda Nil, mukanya stres, apalagi kalau kantong kering Bu Eli, kanker. Kalau sudah tanggal tua enggak punya. Jujur banyak orang yang saya amati, terutama ibu-ibu, karena saya banyak komunitasnya ibu-ibu semua. Kalau sudah tanggal tua, wajahnya mengikuti saudara, lebih lonjong. Tapi kalau sudah tanggal muda bisa shopping, ya pulang ibadah bisa ke mall, wajahnya beda saudara. Wajahnya mulai senyumnya kalau ditanya, shalom, shalom, gitu ya. Tapi kalau sudah tanggal tua, shalom, shalom. Ingat, belum gajian. Masih belum transfer berhasil. Jujur hidup kita ini bukan ditentukan banyaknya uang. Tapi hidup kita ditentukan apa kata Tuhan. Amin. Makanya 3 hal ini yuk akan saya bahas cepat ya. Jadi yang pertama, terang bagi yang tersesat. Saudara hari ini jangan pernah takut. Apapun masa lalu saudara, Tuhan tidak pernah lihat masa lalumu mau mantan apapun. Hari ini kalau kita datang dengan hancur hati, kita percaya dosa merah seperti kemisi akan jadi putih seperti salju. Bukan karena perbuatan kita, tapi Tuhan melayakkan setiap kita karena apa yang Yesus lakukan. Amin. Yang kedua yuk kita lihat satu persatu. Jadi hari ini Tuhan mau berita kesukaan, ada terang, ada penghiburan, ada pengharapan. Jangan putus asa, jangan tutup masa depan tahun 2026 karena sampai hari ini engkau masih ngalami masalah, engkau masih punya hutang, engkau masih punya beban hidup yang makin berat. Pastikan kalau Tuhan berkata ada kesukaan besar, berarti hidup saudara di tengah hidup yang sulit tetap selalu menikmati kesukaan besar yang Tuhan sudah sediakan. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Yuk kita lihat hari ini bagaimana 1 Petrus terang bagi yang tersesat. Kita baca 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 5 ya. 2 poin lagi kita selesai. Nanti saya pingin ajak, tadi saya duduk di sana, tiba-tiba Tuhan ingatkan saya untuk saya ajak saudara doa masuk tahun 2026. Kita mau ambil langkah profetik hanya 5 menit. Tapi saya percaya ada kesukaan besar yang benar-benar akan Tuhan sediakan. Kesukaan besar itu kejutan loh. Orang gimana caranya? Kalau di dalam gelap tiba-tiba ada sesuatu kejutan yang besar. Saudara pasti akan lihat sesuatu mujizat. Tanggap ya, namanya kesukaan yang besar. Berarti kalau dapat sesuatu nanti tahun depan pasti hasilnya gini. Wow, tanggap ya, bukan wow. Nah itu biasa saudara ya. Kalau kesukaan besar kita percaya Tuhan sudah sediakan surprise, door prize, mujizat. Buat saudara yang percaya tahun 2026 sesuatu yang besar juga Tuhan pasti sediakan. Amin.
Nah, kita baca 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 5. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Karena apa saudara? Rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang apa saudara? Penuh pengharapan. Hari ini yuk jangan kalau ikut Kristus itu cuman berharap hutang ya lunas, kanker sembuh. Enggak. Ada satu hidup yang penuh pengharapan, itu Tuhan sudah sediakan. Makanya hari ini kalau kita berharap sama Tuhan, jangan pernah berhenti saudara. Walaupun keadaanmu seperti seorang Abraham yang gak punya dasar untuk berharap. Keadaan sudah sangat lemah, sangat tertutup kandungan Sarah. Tapi ketika Abraham tetap berharap, ada pengharapan yang sangat besar yang Tuhan sudah sediakan. Yuk kita lihat. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat, apa saudara? Binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu 5. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Berarti hari ini kita ada berita sukacita. Keselamatan itu sudah tersedia loh buat saudara. Hari ini saudara, orang dunia mau punya uang seberapapun, mau punya perusahaan raksasa, mau punya harta yang tidak habis 7 turunan, keselamatan. Kalau kita tidak mengenal Yesus Kristus, artinya semuanya sia-sia. Keselamatan itu nggak bisa dibeli berapapun uang yang saudara punya. Tapi buat saudara dan saya hari ini yang mendengar berita keselamatan, kita sudah punya Yesus Kristus lahir sebagai juru selamat. Kita sudah tersedia keselamatan yang Tuhan sudah sediakan. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Yuk buka PowerPoint-nya yang pertama. Hari ini kita percaya bukan yang ini, yang pertama. Yaitu terang bagi yang tersesat. Terang bagi yang tersesat. Di 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 5. Terang bagi yang tersesat. Jadi urut ya multimedia. Jadi yang pertama terang bagi yang tersesat. Yang pertama hidup yang tidak punya pengharapan kepada hidup yang penuh pengharapan. Ya. Yang kedua bukan yang ini. Hidup yang binasa menjadi hidup yang tidak dapat cemar, layu, dan hidup yang tersimpan di surga. Yang ketiga, hidup yang dipelihara dengan kekuatan Allah sampai pada akhir. Jadi hari ini berita ini menjadi kesukaan besar. Saudara yang gak punya pengharapan akan dirubah. Kita jadi hidup yang penuh pengharapan. Orang kalau sudah dengar keselamatan itu sudah tersedia. Kira-kira saudara jalani hidup. Kita ini dalam perjalanan semua ya. Kita semua dalam perjalanan menuju kematian. Semua loh. Gak ada orang kaya yang gak menuju kematian. Ayo. Gak ada. Walaupun hari ini orang kaya, orang miskin, orang pinter, orang sukses, orang apapun. Semua dalam perjalanan menuju kematian. Setiap kita ini kalau saudara beli barang ya. Minta power bank bisa ya. Saya nggak sadar baterai saya mau habis. Nah, saudara dan saya hari ini percayalah kehidupan saudara kalau kita lihat ya. Setiap kita ini kalau beli barang pasti ada expired ya. Ada tanggal, bulan, tahun ya. Sama setiap kita ini kalau Tuhan, hanya Tuhan yang tahu. Setiap kita di balik kehidupan ini pasti sudah ada tanggal, tahun, bulan, kapan hidup kita akan berakhir. Semua pasti saudara. Ada orang yang tadinya ya
Saya juga punya seorang kenalan yang dia itu rajin check up kesehatan. Sebentar. Tapi dalam hidupnya tiba-tiba tanpa dia sadari, hidup yang rajin check up kesehatan, rajin makan sehat, vitamin mahal, semuanya dibawa kendali yang namanya dokter ya, karena dia punya asuransi yang cukup mahal. Dan di situ apa yang terjadi, tiba-tiba hidup berubah. Dari yang tadinya semua baik-baik, padahal baru check up tidak lama, semua tanda-tanda baik. Tapi satu kali dia merasa tidak enak di bagian mana dan dia cek, ketika dia cek di situ dia kaget. Ada satu bayang titik hitam, hanya satu bayang titik hitam. Dan waktu itu dicek semuanya, ternyata orang yang kelihatan sehat sudah stadium 4. Makanya kita hidup tidak ada yang tahu, tapi kita punya pengharapan yang penuh. Walaupun kalau hidup kita berakhir di dunia, debu kembali dari debu, itu cuma sesaat. Makanya orang benar itu tidak akan pernah takut dengan yang namanya kematian. Kenapa? Karena dia tahu pasti di balik kematian ada pengharapan yang penuh. Kita akan hidup kekal bahagia selama-lamanya tanpa air mata. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Nah, jadi 3 hal ya. Hari ini yuk semangat, yang gak punya pengharapan, punyalah pengharapan. Ini on the way semua. Yang pasti saudara pasti dipelihara. Sesusah-susahnya orang benar, kalau firman Tuhan berkata dipelihara oleh kekuatan Allah, saudara tidak akan tersesat. Kita pasti sampai pada akhirnya selesai. Amin. Bahkan yang binasa tidak akan binasa. Yang kedua, poin kedua. 1 poin lagi kita selesai. Pemain musik boleh persiapkan. Penghiburan bagi yang terluka. Yesaya 61 ayat 1 sampai 3 ya. Yesaya 61 ayat 1 sampai 3. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada siapa? Kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Ayat yang kedua, untuk memberitahukan tahun rahmat Tuhan, hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang yang berkabung. Siapa yang terluka, enggak usah bingung cara membalas. Kita semua hari-hari ini tidak berhak untuk membalas. Setiap luka ketika datang sama Tuhan, Tuhan akan balut luka saudara, digantikan dengan hati yang penuh mengasihi. Banyak orang gak bisa mengampuni, kenapa? Karena ketika kita terluka, kita gak cari Tuhan, kita gak cari firman. Kita cari pendapat manusia. Jujur, kalau cari pendapat manusia, pasti orang berkata gini, kalau dilukai, disakiti, ngampuni terus, jadi keset, itu bodoh. Kita perlu berhikmat. Nah ini, banyak orang ketika dengar apa kata orang, semua firman itu akhirnya apa? Kita tidak jadi pendengar firman, makanya luka ini gak akan bisa sembuh. Saya adalah orang yang penderita luka. Luka itu sudah benar-benar luka yang digoreskan, itu bukan hanya sekedar luka saudara. Mungkin kalau bisa ngomong luka masih ditetesi jeruk nipis saudara ya. Itu sakitnya di mana-mana saudara. Kalau saya cari solusi dunia selalu berkata gini, ya bodohnya kamu, begonya kamu, bloonnya kamu, sudah disakiti kok masih mau mengampuni. Tapi waktu saya datang sama Tuhan, saya ketemu sumber jawaban. Disitulah Tuhan berkata, apapun kejahatan yang orang lain lakukan Eli, hal yang terpenting bukankah perintahku? Hanya satu yang boleh engkau balas. Tetap balaslah kebaikan atas kejahatan yang engkau terima. Tidak ada bentuk pembalasan lain yang boleh engkau lakukan saat orang merekakan yang jahat.
Ketika yang jahat, hanya 1 Roma 12 berkata, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Jangan pernah jemu-jemu untuk berbuat baik. Apapun rekaan yang jahat orang lain bisa lakukan atas hidupmu, bukankah di tanganku setiap rekaan jahat itu jadi rekaan yang baik atas hidupmu? Waktu itu yang saya dengar, saya sembuh saudara. Saya sehat. Makanya orang lihat hari ini dengan luka yang terjadi dalam hidup saya. Mungkin iblis berkata hidup saya sudah kena kanker atau hidup saya jadi pasien rumah sakit jiwa. Tapi waktu saya bertemu dengan sumber yang mengobati, yang memberi penghiburan saat saya terluka, ternyata saya bukan jadi pasien rumah sakit jiwa. Saya bukan jadi orang penderita kanker, tapi saya hari ini jadi hamba Tuhan yang banyak memberi kekuatan buat banyak orang. Itu salah satu karya Tuhan. Makanya kalau ketemu Tuhan pasti waras, pasti sehat, pasti kuat. Gak mungkin gak. Tapi kalau kita ketemu dunia akan seret kita dengan semua hal yang dikatakan benar juga. Keset, ya benar keset loh. Kalau gak ada yang namanya perlawanan jadi keset. Nah kita lihat berikutnya. Untuk mengaruniakan kepada mereka, apa saudara? Perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabu, nyanyian pujian ganti semangat yang pudar. Buka 3 hal, yuk. Hari ini ada 3 hal. Yang pertama, penghiburan bagi yang terluka, kabar baik. Kabar baik bagi orang yang sengsara. Hari ini pastikan tidak usah melakukan pembalasan apapun saat kita disakiti. Saya percaya bahwa pembalasan, penghakiman, penghukuman itu haknya Tuhan. Haknya kita hari ini adalah nanti akan terima itu tadi ada mahkota. Ada yang namanya kerekaan yang baik itu jadi hak kita loh waktu kita disakiti. Ada sesuatu yang Tuhan sediakan ganti upah saat kita ngampuni, percayalah. Tapi jangan ambil haknya Tuhan, yaitu pembalasan, penghakiman, penghukuman. Semua itu haknya Tuhan. Kita tidak punya hak, termasuk ketika kita sakit hati itu pembalasan. Balasannya sakit hati. Ketika kita marah itu pembalasan. Yang boleh hari ini hati itu standarnya cuma mengasihi, mengampuni dan membalas yang baik. Itu standarnya orang benar. Yang kedua, merawat orang yang remuk hati. Pembebasan bagi orang yang terkurung dan penjara. Hari ini siapa yang datang remuk hati, remuk jiwa, patah hati, jangan datang ke manusia. Nanti manusia itu bisa menyesatkan saudara. Tapi datanglah kepada sumber penghiburan yang akan mengobati setiap luka di dalam hidupmu. Ketika kita sembuh, kita akan jadi orang yang luar biasa. Kita akan jadi dokter juga yang akan banyak menyembuhkan orang-orang yang terluka. Amin. Tuhan lagi cari loh dokter hati. Karena gak ada saudara. Saudara dan saya hari ini dipakai Tuhan jadi dokter hati. Ngobati hati-hati yang terluka. Amin. Yang terakhir yuk. Bagaimana yang terakhir harapan ya. Bagi yang terpuruk yuk kita buka di langsung aja di Matius 8 ayat 17 kita baca. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah apa saudara? Yesus lahir di dunia untuk apa saudara? Memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Jadi percayalah, kalau kita hidup di dunia ini seharusnya kita tidak boleh ngalami stres depresi. Kenapa? Karena Tuhan bilang gini buat setiap saudara dan saya, apapun beban hidup kelemahanmu, aku mau pikul, jalan sama-sama aku. Jangan jalan sendiri. Waktu engkau punya beban berat, aku juga ikut peduli, mikul. Kamu punya beban keuangan, aku akan pikul, percayalah. Di tengah usahamu yang sulit, keuanganmu yang kacau hari ini, aku tetap
memberikan engkau kelegaan, yaitu setiap hari aku tetap pelihara hidupmu. Aku tetap berikan engkau kekuatan dan aku tetap berikan engkau damai sejahtera yang tidak masuk akal. Orang lihat orang benar, banyak orang bilang gini, Bu, saya itu heran ya sama kamu, Bu. Waktu saya pelayanan bersama ibu ini punya beban yang tidak seberat saya. Tiap hari minumnya sanak, saudara. Itu pun cuma bisa tahan 4 jam. Setelah sanak diminum 4 jam bangun, kadang-kadang dia harus minum lagi sanak yang kedua. Sampai dia bilang gini, Bu, kamu lihat mata saya ini sudah hitam semua, kayak zombie saya. Tiap hari saya butuh sanak, itu pun cuma 3-4 jam. Satu kali dia pingin tahu apa rahasia saya, apakah benar apa yang diomongkan Ibu Eli ini bahwa dia gampang tidur, gampang makan. Kalau gampang makan dia sudah lihat buktinya. Karena saya kalau makan sama dia, saya bisa menikmati makan walaupun makan yang murah. Bakso ya, soto, tapi makannya banyak, saudara. Dan waktu dia tidur sama saya, dia bilang gini, saya akui Ibu Eli hebat. Saya lagi ngomong 5 menit kepingin curhat sama Ibu Eli. 5 menit saya belum ngomong selesai, Bu Eli sudah. Jujur, dia tahu saya gak perlu obat apapun. Itu kenapa? Karena saya punya damai sejahtera yang melampaui segala akal. Kalau pikir dengan akal, stres gak saudara? Stres. Mikir uang gak punya uang makin nipis, deposito tabungan makin nipis. Semua berbicara, lihat fakta, kita pasti kehilangan damai sejahtera. Tapi waktu kita berjalan bersama Tuhan, Dia pengharapan kita. Percayalah, Dia mau tanggung, Dia mau pikul. Ada damai yang melampaui segala akal. Memang gak masuk akal, tapi bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Amin. 3 hal. Yuk kita mau bangkit berdiri. Yang pertama, hari ini Tuhan memberi kekuatan kepada yang lelah dan lesu. Yang kedua, ya, hari ini Tuhan memberi kelegaan kepada yang lemah lesu. Dia yang memikul kelemahan kita. Dialah yang menanggung penyakit kita. Jadi saudara gak perlu takut. Setiap bentuk kelemahanmu hari ini ngomong sama Tuhan. Tuhan, aku punya kelemahan. Aku sudah gak tahu, aku kehilangan pekerjaan. Ada seorang ibu yang habis ditipu uangnya puluhan miliar, saudara. Tiap hari ibu ini kalau telepon sama saya, dia bilang, Ibu, saya sudah gak punya semangat untuk hidup. Karena uang saya puluhan miliar ditipu sama orang. Habis, Bu. Sementara saya tidak tahu gimana cara hidup saya melanjutkan hidup tanpa uang. Uang yang ada cuman semua serba sedikit. Saya cuman bilang sama ibu ini, Bu, sampai hari ini Tuhan tetap ngomong sama ibu, aku mau pikul kelemahan. Jalan sama Tuhan, Bu, percaya puluhan miliar bisa hilang, tapi pemeliharaan Tuhan pasti cukup buat itu. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Kita mau ambil langkah profetik. Ayat ini saya ambil dari khotbah saya kemarin, ya. Ini ayat sebentar, yuk kita baca. Hari ini kita mau ambil langkah profetik. Mungkin kita pada posisi seperti Maria. Ya, bagaimana hari ini kita tahu di Lukas 1 ayat 34 sampai 35. Ini ayat yang akan jadi profetik. Mungkin hari ini kau datang seperti seorang Maria. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Mungkin hari ini banyak pertanyaan. Tuhan, mungkin enggak aku tahun depan aku bisa bangkit, aku enggak punya modal. Aku enggak punya cukup uang, aku enggak punya cukup penghasilan untuk mempertahankan hidup. Mungkin hari ini kau berkata gini, dokter sudah vonis aku kanker stadium akhir. Bagaimana mungkin enggak aku bisa sembuh? Mungkin kau bergumul tentang suami anak-anakmu yang mungkin hari ini anak-anakmu sudah jauh, suamimu sudah jauh. Mungkin kau berkata bagaimana mungkin enggak Tuhan tahun depan aku akan lihat. Tapi ini jawaban Tuhan. Yuk ayat 35.
Jawab malaikat itu kepadanya, apa yang akan terjadi tahun depan yang lagi pertanyaan mana mungkin? Ini jawaban Tuhan. Yuk kita baca. Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau di tahun 2026. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan akan disebut kudus, anak Allah. 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kita mau lakukan doa ini. Saya nggak tahu yang jadi pertanyaan kita mana mungkin itu apa. Ada yang keuangan, ada yang kesehatan, ada yang pekerjaan. Tapi saya percaya tahun depan Tuhan berkata, jangan takut. 6 hari lagi kita akan meninggalkan tahun 2025. Tapi penyertaan Tuhan Roh Kudus akan diutus buat saudara. Tuhan punya kuasa yang maha tinggi menyertai saudara di tahun 2026. Bahkan mujizat bagi Allah tidak akan mustahil. Satu paket ini akan menyertai orang benar. Sehingga yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Inilah berita kesukaan besar buat saudara. Mana yang bisa bantu saya? Yuk kita mau nyanyi satu lagu. Setelah itu saya serahkan sama yuk saudara. Hari ini berita nakal tangkap. Saudara pulang bukan hanya dapat berkat yang namanya hanya sekedar datang pulang tidak dapat apa-apa. Tapi pastikan kita dengar firman ini, tangkap. Ini kesukaan besar. Tidak ada yang bisa melepaskan beban hidup saudara. Tidak ada manusia yang bisa mencari jalan keluar atas setiap beban yang berat. Tapi satu hal, Tuhan sudah memberikan kesukaan besar. Amin. Saudara buka hati. Saya percaya Tuhan sudah siapkan paket yang lengkap untuk kita menikmati surprise di tahun yang akan datang. Terima kasih Bapa. Kami percaya malam ini kami sudah dipenuhi oleh kuasa Roh-Mu. Kami percaya Tuhan, hari ini semua masalah baik itu keuangan yang terlihat rasanya tertutup jalannya Tuhan. Semua yang kami alami, kami minta di dalam nama Tuhan Yesus akan terjadi terobosan berkat di tahun depan. Lumbung-lumbung orang benar akan Tuhan penuhi karena Roh Kudus yang Kau utus, bahkan kuasa Allah Maha Tinggi, mujizat terjadi. Akan terjadi terobosan pemulihan hubungan orang tua dan anak, suami istri Tuhan, menantu dan mertua di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini juga akan terjadi terobosan yang sakit disembuhkan oleh kuasa bilur-bilur Yesus. Kami bekerja secara luar biasa. Kuasa-Mu bekerja secara luar biasa. Mujizat-Mu terjadi Bapa. Kami terima saat ini Tuhan. Yang butuh pekerjaan di tahun depan, Tuhan sudah sediakan kesukaan besar. Ada pekerjaan yang Tuhan sediakan jauh lebih baik dari tahun 2025. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu, berkati setiap kami, biar kuasa firman ini menjadi rema buat kekuatan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.